Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu akan memeriksa kehadiran. Ada yang tidak masuk? Masuk semua? Ya, bagus. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya kemarin kita telah mempelajari mengenai teori terbentuknya jagat raya dan teori terbentuknya tata surya. Kita ingat sedikit ya. Apa sih jagat raya itu? Jagat raya merupakan keseluruhan dari alam. Jika kita mendengar kata jagat raya, maka kita akan menitik beratkan pada tata surya. Tata surya merupakan kumpulan benda-benda langit yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Tata surya terdiri dari matahari sebagai pusatnya, kemudian ada planet-planet yang mengelilinginya, kemudian terdapat juga asteroid yang bermarkas atau mempunyai lintasan di antara Mars dan Jupiter. Ada juga bintang-bintang yang berukuran kecil atau agak besar. Serta ada lagi komet yang merupakan bintang berekor. Membicarakan mengenai tata surya rasanya seperti tidak ada habisnya karena terlampau luas. Mengenai tata surya tidak lengkap rasanya apabila kita tidak sekalian membahas peristiwa-peristiwa yang ada di luar angkasa. Beberapa peristiwa atau kegiatan rutin yang bisa kita bicarakan adalah rotasi dan revolusi. Rotasi merupakan kegiatan berputar pada porosnya yang dilakukan oleh benda langit atau planet-planet dan juga satelit. Sementara yang dimaksud dengan revolusi adalah peristiwa mengelilingi sesuatu seperti planet mengelilingi matahari dan satelit. Satelit mengelilingi planetnya, termasuk planet bumi juga melakukan rotasi dan revolusi bumi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai dampak rotasi dan revolusi bumi bagi kehidupan bumi. Sebelumnya ada yang sudah mengetahui tentang dampak rotasi dan revolusi bumi? Coba sebutkan dampak revolusi bumi dahulu. Ya, silakan. Ya, benar. Benar sekali. Kalau setelah itu dampak rotasi, coba ada yang mau jawab? Ya, silakan. Ya, bagus. Benar, jawabannya benar. Oke, kita pertama membahas mengenai revolusi bumi dulu ya. Apa sih revolusi bumi itu? Revolusi bumi merupakan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Waktu bumi mengelilingi matahari yaitu selama 365 hari atau sekitar 1 tahun. Dalam proses revolusi ini, keadaan bumi tidak tetap, jadi bumi terus berjalan yang mengikuti orbitnya. Dampak dari adanya revolusi bumi ini apa aja sih? Yang pertama, gerak semu tahunan matahari. Seperti ini. Gerak semu tahunan matahari, kenapa diberi nama gerak semu tahunan matahari? Karena yang bergerak sebenarnya bukan matahari, melainkan yang bergerak adalah bumi. Tapi seolah-olah kita melihatnya yang bergerak adalah mataharinya. Maka dari itu dinamakan gerak semu tahunan matahari. Jadi pergerakannya itu dari 21 Desember menuju ke 21 Juni, dari utara menuju ke selatan, dan begitu terus sebaliknya. Kemudian dampak yang kedua adalah terjadinya perbedaan lama siang dan malam. Hal ini diakibatkan oleh kemiringan sumbu terhadap bidang ekliptika, mengakibatkan lamanya siang dan malam itu. Dampak yang selanjutnya ada terjadinya perubahan musim. Jadi akibat dari revolusi bumi tadi mengakibatkan terjadinya empat musim. Ada musim salju, kemarau, semi, dan musim gugur. Ya. Dan selanjutnya adanya rasi bintang.
rasi bintang atau yang sering disebut dengan zodiak. Kenapa setiap bulannya rasi bintang itu berbeda? Itu karena adanya pergerakan dari bumi ini sendiri, sehingga kita melihatnya setiap bulan itu berbeda. Padahal itu yang terjadi karena adanya gerakan bumi yang mengelilingi matahari. Dan yang terakhir dari dampak revolusi bumi adalah ini, penetapan kalender Masehi. Revolusi bumi akan berpengaruh pada penetapan kalender Masehi. Berdasarkan pada pembagian bujur, yakni bujur barat dan bujur timur, maka ditetapkan bahwa batas penanggalan internasional adalah bujur 180 derajat. Hal ini berakibat bahwa apabila di belahan timur bujur 180 derajat tanggal 10, maka di belahan barat bujur 180 derajat masih tanggal 9, seperti meloncat 1 hari. Perhitungan kalender Masehi mengacu pada periode revolusi bumi, yang mana 1 tahun sama dengan 362,25 hari. Ini penggambarannya ya, seperti ini. Oke. Barusan merupakan dampak dari revolusi bumi. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang paham? Belum? Oke. Selanjutnya kita lanjut ke dampak dari rotasi bumi bagi kehidupan. Apa sih yang dinamakan rotasi bumi itu? Ini penggambarannya ya. Rotasi bumi merupakan pergerakan bumi berputar pada porosnya. Rotasi bumi ini arahnya bumi berputar dari timur atau melawan arah perputaran jam. Bumi berputar. Arah rotasi ini menyebabkan berbagai dampak rotasi bumi yang dapat kita rasakan dari bumi. Waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk sekali berotasi adalah 23 jam, 56 menit, sehingga dibulatkan menjadi 24 jam. Sehingga rotasi bumi itu terjadi dalam waktu 24 jam. Bumi berotasi dengan kecepatan 1609 km per jam di bagian permukaan. Nah, dampak dari rotasi bumi ini apa aja sih? Oke. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Jadi, kenapa bisa terjadinya siang dan malam? Ketika bumi berputar, bagian bumi yang menghadap matahari itu menjadi bagian siang atau keadaannya siang. Sedangkan bumi yang menghadapi matahari, dia keadaannya menjadi malam atau suasananya malam hari. Dan selanjutnya, ini penggambaran dari siang. Siang hari itu yang dapat kita lihat apa? Ya, seperti matahari, awan berwarna biru, langit. Tidak adanya terang benderang kayak gini ya. Dan untuk apa? Untuk malam hari, penggambarannya seperti ini. Kita bisa melihat bulan, melihat bintang, dan langitnya gelap. Ini dinamakan malam hari. Yang selanjutnya, gerak semu harian matahari. Kalau di bagian revolusi tadi gerak semu tahunan matahari, kalau di bagian rotasi gerak semu harian matahari. Kenapa dinamakan gerak semu harian matahari? Ya, karena yang bergerak sebenarnya itu bukan bumi melainkan matahari. Jadi matahari kalau pagi berada di sebelah timur, ketika siang berada di atas, dan ketika sore berada di barat. Jadi yang bergerak itu seolah-olah matahari karena kita melihatnya dari bumi, padahal yang bergerak adalah buminya. Jadi gambarnya seperti ini. Yang bergerak mataharinya, seolah-olah yang bergerak matahari. Oke, yang selanjutnya, perbedaan zona waktu. Nih, perbedaan zona waktu ya. Perbedaan disebabkan oleh perbedaan garis bujur setiap negara. Setiap 1 derajat akan menyebabkan perbedaan waktu 4 menit. Itulah mengapa saat siang hari di Indonesia, di Amerika menjadi malam hari. Kelihatan kan? Ya. Yang selanjutnya, perubahan arah mata angin.
dengan adanya perubahan arah mata angin ini, angin dapat dibelokkan sehingga angin yang sampai ke berbagai daerah itu anginnya sudah terbelokkan sehingga tidak terlalu kencang, sehingga aman untuk kehidupan sehari-hari ya. Gambarannya seperti ini nih. Ini anginnya dibelok-belokkan nih. Jadi yang terakhir ini perbedaan percepatan gaya gravitasi. Rotasi bumi mengakibatkan gerakan yang arahnya menjauhi pusat. Akibatnya, bumi menjadi tidak bulat sempurna, ada bentuk tidak baku di kedua kutubnya dan mengembang pada khatulistiwa, sehingga diameter kutub bumi lebih kecil daripada diameter khatulistiwa. Ini gambarnya seperti ini. Jadi akibat adanya rotasi di bagian kutub itu tidak sama, makanya gaya gravitasinya berbeda. Ini seperti ini. Ada yang mau ditanyakan mengenai revolusi atau dampak rotasi bumi? Ya, silakan. Rotasi bagian perbedaan. Ini ya, ini kenapa bisa seperti ini? Karena kan bumi bulat. Nah, ketika sebagian bumi yang menghadap ke matahari kan cahayanya kan terang sekali ya, atau panas sekali ya. Bumi yang terkena sinar matahari ini, sebagian yang menghadap matahari, dia akan menjadi siang karena adanya sinar matahari yang masuk ke bumi. Nah, sedangkan belahan bumi yang sebagian atau yang membelakangi matahari, dia keadaannya menjadi gelap atau menjadi malam hari. Perbedaan waktunya biasanya sih 12 jam ya, sama. Yang waktu siangnya 12 jam, waktu lamanya 12 jam. Ya, karena ini ya betul. Ya seperti itu. Mana? Paham? Ada lagi yang ditanyakan? Tidak? Baik, setelah kita selesai membahas adanya dampak rotasi dan revolusi bumi bagi kehidupan bumi, ada yang belum paham atau ada yang masih perlu ditanyakan? Silahkan. Tidak ada? Kalau begitu, coba siapa yang dapat menyimpulkan apa saja dampak revolusi yang terjadi bagi bumi? Ya, coba silahkan. Ya, bagus jawabannya, terima kasih. Terus ada yang mau mencoba menyimpulkan dampak rotasi? Ya, coba Mas, silahkan. Ya. Kita beri tepuk tangan buat teman-teman kalian yang sudah berani menjawab atau menyimpulkan. Ya, benar sekali bahwa dampak dari revolusi bumi itu terdapat gerak semu tahunan matahari, adanya rasi bintang, penanggalan Masehi, perbedaan musim, terjadinya perbedaan lama siang dan malam. Dan untuk rotasi bumi, terjadinya siang dan malam, gerak semu harian matahari, percepatan gaya gravitasi, pembelokan arah mata angin, dan pembagian zona waktu. Sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas kelompok, yaitu membuat map mapping atau peta konsep mengenai dampak revolusi dan rotasi bumi. Nanti kelompoknya Ibu share di grup WhatsApp. Oke? Ini sebagai bahan presentasi minggu depan. Jadi minggu depan kita presentasikan hasil kerja kalian. Ada yang ditanyakan? Untuk hari ini kita cukupkan. Kalian semua sudah baik, bagus. Terima kasih telah mengikuti pelajaran hari ini. Sebelumnya kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.